Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik. Di sini kita bahas tentang strategi pemasaran ya untuk dari narasumber sekalian kita cobain lah produknya. Kita bahas dari 4P yaitu produk, price, place, promotion. Langsung kita tanya aja lah. Seperti apa sih strategi pemasarannya? Strategi pemasarannya kita to the point aja lah. Jadi memang ada perbedaan ya, ada perbedaan dulu sama sekarang, pemasarannya gimana gitu kan. Terus produknya juga kan kalau sekarang tidak bertambah gitu kan. Kalau kita bedah dari 4P itu produk, kenapa produknya waktu itu dulu ya kita bandingkan dua waktu yang berbeda gitu kan. Dua waktu yang berbeda. Jadi kalau dulu ketika baru mulai molen Arab produknya ya molen tadi itu. Gitu. Kenapa molen? Karena kita mencoba mencari apa ya substitusi yang pas gitu bang. Substitusi yang pas untuk mengganjal perut. Ya, pengganti sarapan. Nah, kalau secara price ya kita menentukan price-nya simple aja, murah 2 kali harga modal. Itu aja. Pada waktu itu. Karena marketnya dulu mahasiswa ya kan? Iya, karena marketnya mahasiswa, kita nggak berani taruh harga mahal, gitu. Tapi rumusnya waktu itu masih sederhana, 2 kali harga modal aja. 2 kali harga modal. Dua kali harga modal. Iya, 2 kali harga modal. Harga modalnya berapa? Kali 2 aja. Kalau sebenarnya kan menentukan harga itu ada banyak faktor gitu kan, banyak faktor. Tapi kita buat simpel gitu aja dulu, makanya keluar harga 3.000 gitu kan. Kalau place, kita ngambil place-nya di kampus-kampus bang, kampus-kampus tempat orang berkerumun gitu kan, yang nggak capek kita nggak capek ngundang orang untuk datang gitu, tapi kita datangin kerumunan yang paling banyak setiap hari ada ya kampus. Ya. Nah ini ada sedikit bang pertanyaan. Ya. Kan namun kan datang nih ke kerumunan bawa Iya. produk berarti. Itu Iya, kan betul. kita kan ada kayak rasa yang Malu. tidak pede ya. Iya, Gitu. betul. Gimana bang cara menghadapi gitu? Kalau menghadapi itu di awal-awal sih memang agak susah ya. Sulit ya. Kita mau apalagi itu pertama kalinya aku jualan bang, pertama kali jualan gitu kan, datangi kerumunan, nawari produk itu kan Tapi masih cara tradisional kali ya juga, tradisional, langsung jualan orang. datang kayak gitu, direct selling. Tapi perut itu nggak bisa kompromi gitu. Kalau nggak dapat duit udah mati loh. Anak kos dulu ya. Anak kos gitu kan, jadi udah datangnya aja lah. Intinya kuncinya satu, putusin urat malu bang. Putusin urat malu gitu. Jadi selama seminggu alhamdulillah terbiasa waktu itu. Terbiasa. Seminggu aja bang ya? Seminggu aja bang. Seminggu aja agak takut. Apalagi itu mau datangi senior, waduh. Iya betul. Garang-garang bang ya? Nah, Ada yang minta gratis bang? itu yang kita takutkan. Ya, karena di pertanian senioritasnya ini ya, kencang ya. Pada waktu itu masih kenceng bang. Masih kenceng. Gitu. Mau datang ke senior nawari produk yang mana, nanti dia minta gratis pula. itu yang. Nah, cuman kita terobos gitu. Alhamdulillah nggak terjadi. Nggak terjadi. Yang kita takutnya nggak terjadi gitu kan. Promosinya sih memang simple ya, kita mouth to mouth ya. Kalau dulu kan sosial media masih Facebook ya yang paling dominan gitu kan. Kita promosi di Facebook juga terbatas ke lingkaran pertemanan aja gitu. Kita nggak tahu nih. Belum ada marketplace dulu. Belum ada juga, belum ada Gojek juga waktu itu belum masuk gitu kan. Jadi dari mahasiswa itu, wah enak ini gitu. Tapi memang butuh waktu. Kalau event-event lokal di kampus ikut juga? Enggak. Enggak. Kita nyusup bang. Jadi ada event. Nah, ceritanya bang, ini lucu kayaknya. Memang Jadi- strategi dulu ya, door to door ya. Iya door to door. Door to door ya. Jadi namanya kita kan jualan gitu, ilegal gitu. Legal lah. Ilegal lah bang. Ilegal kan sah. Legal kan sah. Ilegal ya? Ilegal. Oh ya maaf. Dipotong ya, Bu ya. Karena kalau event kan harus Harus daftar bayar. dulu, bayar Harus start. bayar. Dia main masuk aja. Nah,
Dan enggak, sebenarnya kita juga jualan di kampus juga ilegal. Karena ada kantin juga yang bayar. Iya, ada kantin bayar lokasi itu. Kita masuk ke ke apa namanya, sebuah institusi pendidikan yang orangnya banyak gitu, mau jualan di situ kan ya biasanya kalau ada kantin dia bayar sewa gitu kan. Iya. Legal jadinya gitu kan. Kita enggak, kita mainkan mahasiswa. Tapi sempat gak gini, kan di kampus kita kan dulu ada di musola kan ada tuh kan makanan-makanan Ya. tuh kan yang terletak, Betul. duitnya letak situ. Itu sempat nggak masukin situ? Itu kalau nggak salah itu program apa tuh, kantin jujur. Iya. Jujur, sempat. Tapi bahaya nggak di Medan? Ini nggak kantin apa, Rom? Dia Kenapa? musola, Iya. ditaruh situ produk, nanti ambil produknya, taruh duitnya. Karena Itu sempat nggak? Iya. Singapura dulu tuh kan ada juga program kantin jujur tuh, nanti ditaruh makanannya di situ, nanti orang bayar juga tanpa Iya. ada yang jaga. Itu dari kampus yang Iya, biasanya dari Iya. kampus. Iya. Ini Cuman enggak ya. sekarang kan nggak bertahan lama, artinya Banyak yang Wah, tidur. Iya, banyak ini ya, kerugian ya. banyak yang Lupa rugi. ya. Lupa ya, Lupa ya. Atau masuk ke kontak impak mungkin ya. Ya bisa jadi begitu. Tapi ya gitu. Kita di kampus itu memberdayakan mahasiswa. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ya memang kita pernah sempat kuncing-kuncingan juga sama dekan fakultas gitu. Ada beberapa dekan fakultas khusus melarang kita jualan, Bang. Jadi Waduh. nggak usah kita sebutkan waktu di fakultas apa gitu, tapi ada. Tapi namanya kita otak bandel. Otak kita bandel. Perut nggak bisa kompromi Bang ya. Nggak bisa kompromi gitu. Jadi harus ada uang masuk. Akhirnya ada waktu itu 2 fakultas yang melarang. Alasannya kotor lah, apalah gitu kan. Setelah kita selidiki kotor, petugas kebersihan ngeluh. Kita tanyain petugas kebersihannya, ngeluh nggak? Memang tugas kami begini gitu kan. Artinya dia ngeluh, ini dibuat-buat ini. Gitu. Iya. Bisa jadi kantin ini punya hubungan sama Bisa jadi itu. orang dalam situ lah. Ganggu profitnya. Ya, terganggu profitnya. Aturan sama. Tapi memang Iya. gitu di fakultas itu kita mengganggu profit mereka. Gitu. Iya. Betul-betul mengganggu. Gitu. Tapi seharusnya kalau bisnis begitu nggak apa ya? Misalnya ada orang juga buka bisnis satu, tiba-tiba ada yang iri, sebenarnya itu sifat dasar orang Indonesia Iya. sebenarnya. Iya, betul. Iya. Seharusnya Dan- support ya kan. Dan alhamdulillahnya yang terkenal udah produknya, bukan ownernya. Jadi saya nggak dicari gitu. Jadi bingung ini siapa pemiliknya? Nggak tahu, saya beli ya saya di sini gitu. Ada koordinatornya gini-gini. Tapi kira-kira Bang pernah nggak ke gap gitu, ketahuan gitu? Kalau ke gap sih enggak ya. Ke Enggak gap ya? sih enggak gitu. Cuman memang banyak sih ada misalnya orang-orang di kampus waktu itu yang melarang gitu. Yaudah kita stop jualan, kita stop produk ke situ sebulan, habis itu masuk lagi. Itu intinya udah Karena Bang lagi bawa nih kan, ini rupanya punya bulan Arab kan, Ya. lucu gitu Bang kan? Apa pernah itu ya? Kita pernah bawa gitu. Pernah Kita nggak bawa? tahu, dikiranya reseller juga. Oh, Kecuali punya orang. Ya. Jadi terlepas dari tadi yang jadi reseller kan sempat nggak pakai reseller, itu Iya. 4P-nya seperti apa? Kalau yang sekarang ya, sekarang nggak pakai reseller ya. Itu kita fokusnya di online sih Bang. Transaksi kita 80% online. 80%. Kalau Covid kemarin hampir 100% malah gitu. Dibantu sama ojol. Ya. Dibantu dari ojol gitu. Terus kita juga penetrasi ke marketplace juga sebenarnya. Tapi kan Terus karena kira-kira yang mana Bang? Tokopedia, Shopee yang ada support delivery instan gitu. Kita masuk sudah mulai masuk ke situ, tapi belum jalan sih. Artinya teknologi benar-benar membantu sekarang ya Bang. Membantu sekali. Jadi kalau abang sadar krisis kemarin sampai sekarang sih sebenarnya masih krisis gitu kan. Tapi awal-awal kemarin pas lagi heboh-hebohnya itu kan hampir berapa persen? 80% lebih itu shutdown kan. Iya. Shutdown yang hotel mati gitu kan, terus kuliner juga hanya sebagian yang jalan. Kalau kita lihat gitu, punggung ekonomi ada di ojol gitu. Iya benar. Hanya ojol yang dibolehkan lalu lalang gitu. Iya. Iya. Gitu. Sementara yang lain agak berat nih, kita mau ke sini takut, ke sana takut gitu kan. Dan kita terbantu karena memang sales kita 80% dari ojol gitu. Tidak ngaruh, bahkan naik gitu. Jadi pas kemarin Covid break, yang lain omset turun bahkan tutup, alhamdulillah kita survive gitu. Survive. Wah, mantap. Bahkan kita membukukan profit yang cukup dan ada pertumbuhan. Misalnya dari Malah pas corona growth ya. growth paling tinggi pas Covid. Pas Covid. Waduh, mantap nih.
Iya, Jangan sampai harapannya COVID terus dia. Janganlah. Kita harus normal ya. enggak, ya kalau bisa normal. Enggak, kita growth tinggi, tapi kan dari ojol ini kan ada potongan, Iya, potongan 20% gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa bermain lebih banyak. Kita ibaratnya cuma bisa mengandalkan produk gitu. Produk kita harus betul-betul Iya. diminati sama orang, biar dibeli. Sementara kita jual produk bukan minuman gitu, makanan gitu, yang apa namanya secara margin profit juga tidak bisa berkali-kali lipat kayak minuman gitu Iya, kan. Jadi sambil apa kita ini ya, kita cobain produknya ya. Boleh, boleh. Bang. Ini terdiri dari 6 rasa ya di sini ya. Ya, ada. Original, Coco, Cheese, Coco Rio, Coconut, Mocha. Oh 7 nih. Satu lagi Coco Cheese, coklat sama keju ya. Kita cobain ini rasa cheese, coklat ya. Keju, astaga. Kita cobain ya. Tapi memang iya sih, besar ya. Besar kayaknya sekali makan puas juga nih. Aduh. Panjang, besar, lembut, puas. Punya orang Arab nih. Tapi iya sih ya, bener. Benar, benar. Enak. Panjang betul, Betul. kita lihat kan secara fisik. Ya, ya. Besar, besar, ya kan? Lembut, lembut sih. Puas, puas lah segini dulu lah. Bersih ya, bersih. Bersih. Iya. Pakai nasi makannya ya. Iya. Tapi bener, sesuai tagline ya. Produknya pokoknya enak. Bisa dimakan mau untuk sarapan atau teman sambil ngopi sore hari juga bisa. Bisa dari Gojek, Grab bisa ya. Tapi untuk sarapan nih Pak, agak merubah paradigma masyarakat juga nih sebenarnya. Biasa Iya. lontong ya. Biasa lontong Iya. nasi gurih. Biasanya lontong nasi gurih ini makan molen sarapan. Iya, memang tapi memang gini, kalau waktu itu sarapan, kalau sekarang enggak. Udah enggak lagi ya? Kita udah buka jam 11 siang. Oh. Kalau dulu memang kita cegah mahasiswa kampus itu jam 7 pagi gitu. Karena memang tidak ada pilihan. Kalian kalau mau kuliah sambil kelaparan silakan, kalau mau ada ganjalan ini gitu. Cuman kita satu-satunya pilihan jam 7 pagi di kampus sudah ready. Dan itu kan bahan dasar pisang sehat. Ya, Sehat. pisang sehat terus Makanan udah Jadi gitu. dapat lagi bang. Rom, Ya. ininya Rom. Ini ya. Gas. Wah, ini ada juga nih produk kedua nih dari Bang Buran nih. Biar apa namanya Bang? Yamin, Niamin A. Nah, bisa coba lah. Boleh coba nih. Kita coba ya. Angkat-angkat mulutnya. Jadi komposisinya nih ada mie, ada ayam, bakso, sama sambal ini. Telur Coba ya. mata sapi ya. Telur mata sapi. Bisa yang kayak goreng sama kuah sih sebenarnya ya pilihannya. Bisa. Oh, ini kuah ya. bisa. Enggak, kuahnya terpisah. Terpisah. Pisahin. Bisa ya. Tapi Ini. Tergantung selera nih bang. Tergantung selera. mau kuah, mau kering bisa. Cuman guys, mantap. Enak ya. Nah, kalau kata Najwa besar mau meninggal ya. Enak, enak. Jadi cocok juga untuk sarapan ya Rom ya. Untuk harga berapa nih? Kita di harga 20.000 satu Oh, porsi. 20.000. Mantap. Tapi mie Amin itu kan terkenalnya banyak di Jawa kan? Iya, mie Amin ini dari Bandung bang. Mie Amin dari Bandung. Cuman kita udah kembangin. Sebenarnya kita fokusnya bukan di mie Amin, namanya aja mie Amin. Mau kita rebranding lagi sebenarnya mie Amin AHA ini. Ini kira-kira untuk penjualannya mana lebih besar nih bang? Masih sama, Masih sama nggak? Maksudnya dari produk molen Arab atau mini kira-kira Ya, yang banyak emang mana lebih nih? Candu. Oh kalau sekarang karena kondisi krisis seperti ini, punggung kita ada di sini. Oh, ini. Sales kita fokus di sini. Jadi di sini ya. Di sini. Di sini. Penonton guys mau Sini. ngerasain guys. Molen Arab ini kita pasrah Pak. Bapak serah ya. Pasrah karena gini kita ini cemilan. Pak. Oh iya, Ini ini cemilan. Ini makan orang tuh kalau nggak makan nasi ya mie. Ya benar. Gitu kan. Jadi marketingnya kalau misalnya kita mau iklan gitu kan, kita kan artinya ngajak orang untuk ngemil. Itu lebih susah Ya, ketimbang ngajak orang untuk makan. Indonesia kan. Indonesia Nah. gitu. Jadi dari sisi psikologis akan berat kita promosikan ini. Jadi kita tetap udah kita biarin aja customer retention lah. Ya. Customer yang sudah ada udah beli gitu. Kalau nggak ada ya insya Allah ada lah. mudah-mudahan Cuman gitu. ini tantangan ini berat. Beratnya kenapa? Kompetitor Burhan ini ambil aja yang baru men. Apa mana mana? Mau rasain kejunya? Rasanya juga disesuaikan bang ya sama lidah orang Medan ya. Iya betul. Yang di sana kan manis ya. Manis. Ya, betul. ini agak pedas ya.
kompetitornya ya mie balap, ya kan? Nasi gurih, lontong, terus bubur ayam lagi kan. Iya, Ini ayam. kira-kira apa alasannya orang milih untuk makan ini untuk sarapan atau sore hari lah? Alasannya apa? Banyak kompetitor soalnya. Kita alasannya nggak ada gitu. Kita cuma mau Terserah saya. join the party aja gitu. Oke. Bang. Ya, ya. Kita mau join the party aja. Jadi sebenarnya kan gini, kalau di Medan ini kan syarat apa ya? Ada syarat tak tertulis lah gitu. Kalau kuliner Kota Medan ini ya itu lah, kalau saya bilang apa kuliner khas Kota Medan tuh ya semuanya khasnya karena enaknya itu Bang. Gitu. Jadi Karena kalau misalnya kayak apa ya Bang, keluar kota tuh, memang yang dikangen ini kuliner Medan memang. iya betul. Orang tuh asal datang ke Medan atau apa kuliner yang dicari. Apa yang dicari? Biasanya durian, mie juga Ya. atau apa yang lain. Biasanya orang tuh datang ke Medan tuh Kuliner, kangennya kuliner. wisata kuliner ya. Wisata kuliner betul. Orang asal datang ke Medan kangennya karena kuliner, karena makanannya. Ya. Mungkin karena tangan orang Medan yang jago ngeracik bumbu atau apa. Karena kalau secara sejenis sama makanannya Iya sebenarnya. betul. Cuma mungkin karena Rasain. irisan budaya juga Bang. Kalau menurut aku karena ada irisan budaya kan di Medan ini kan apa namanya, India juga ada, Betul. India, Arab juga ada. Akhirnya bercampur nih Bang, bercampur gitu. Jadi memang lebih kaya rempah. Betul, betul. Karena kayak orang Padang juga banyak di sini. Iya, betul. Orang Mandailing, masakan Mandailing ada di sini juga. Memang Medan nih kayak kuliner kali ini, Bang. Khususnya Sumatera Utara lah. Ya ibaratnya kayak dulu aku kan baru ke Medan tahun 2010 tuh Bang. Ya. Kita bahas soal kuliner nih ya gitu kan. Tahun 2010 ke Medan. Sebelum di Medan ini kan aku di Jawa gitu kan. Di Jawa suka kali sama namanya gudeg Jogja. Suka kali begitu masuk Medan ini kok pedas semua gitu. Tapi enak. Pedas semua tapi enak gitu kan. Beradaptasi lidahnya ya. Iya, adaptasi. Jadi rasa apa makan di Medan tuh waktu itu agak nyiksa ya Bang awal-awal. Tapi lama-lama terbiasa sampai terakhir aku ke Jogja kemarin 2018 ya. Ke Jogja makan gudeg nggak doyan. Karena manis tuh. Asli. Demi Allah aku nggak doyan itu karena manis gitu. Teracun Padahal di kuliner dulu itu adalah paling favorit Favorit. gitu. Favorit. Tapi karena mungkin Lagi. Mantap. Nostalgia makanan kuliah dulu nih. Iya. Terus Jadi kalau standarnya jadi beda Bang. Iya. Ketika kan aku 2018 tuh ke Jogja, ada ke Bandung juga gitu. Nyoba kulinernya juga. Dulu kita pernah makan di situ dan enak banget Bang. Tapi beda levelnya. Waduh ini kok kayak biasa aja gitu kan. Levelnya beda. Intinya kalau aku bilang kalau ada pengusaha kuliner di Medan ini sudah sukses, maksudnya sudah terbukti dia bisa survive di Medan, pindah ke Jakarta dia akan survive. ya. Gitu. Iya. Jadi memang pengusaha di Medan ini agak apa ya, struggle-nya lebih tinggi karena memang kalau dari sisi kreativitas kulinernya harus lebih enak daripada sekedar enak. Pernah nih cerita ya. Karena saingannya udah enak di sini. Iya. Cerita, saya tuh pernah diklat di Bandung. Ya. Ada tuh lontong Medan gitu. Berarti kan walaupun marketnya orang Bandung, berarti kan ada juga penyuka lidahnya dari Medan kan, Iya. berarti kan. Betul. Sampai Di stiker apa? Di styling ada stiker anak Medan. iya betul. Sekitar anak Medan. Betul. Dan ini memang kemarin aku ada lihat apa namanya story dari apa namanya temen ya. Dia sudah domisili pindah ke Jakarta sejak menikah gitu kan. Itu ada apa ya, warung makan Padang. bukan lontong Medan. Oh. Lontong Medan. Dan itu ngantrinya sampai 1 jam. Gitu. Mantap. Jadi memang yang dimunculkan cita rasa Medannya gitu. Memang kalau kita cerita lontong ya, tekstur lontong Medan tuh beda memang. Iya. Dia agak lebih lembek gitu. Kalau lontong yang di Jawa tuh agak keras dia. Iya, ini dia. Plusnya dia Ini ada lontong, tauconya, iya, rasa tauco. tauco, terus kayak ada bumbu rendangnya sedikit, Iya, ya kan? benar. Itu dia yang buat lebih. Oke, yang terakhir ini ya, nanya-nanya nih lah. Untuk kedepannya ini menjadi tantangannya seperti apa sih dengan produk-produk yang seperti ini? Tantangannya ya banyak ya, tantangannya sangat banyak, apalagi dengan internet yang informasinya bisa begitu cepat gitu kan. Beda sama dulu ketika kita buat produk enak gitu kan, orang akan bisa loyal di situ lebih lama. Tapi sekarang apa ya,
orang butuh apa ya, rasa penasarannya tuh tinggi. Berarti buat hal yang baru gitu Pak. Iya, harus buat hal yang baru atau misalnya inovasinya lebih cepat gitu. Kita walaupun tidak ada saingan kita yang lebih enak dari kita, tapi kalau misalnya kita itu aja produknya gitu kan, akan ditinggalkan. Ya, bosan ya. Akan bosan orang apa sekarang ya, bukan hanya di Medan tapi di Jakarta juga begitu ada yang sesuatu yang menarik lain walaupun tidak lebih enak dari punya kita, orang akan ke situ. Iya. Gitu. Mungkin sekarang tuh, mungkin dulu orang berinovasi, cuman agak lama. Sekarang lebih cepat waktu Iya, berinovasi betul, orang. harus lebih cepat. Harus lebih cepat Lebih kita. cepat dan Habis itu ditangkap juga kita. dan branding menjadi tidak penting, Pak. Iya. Branding jadi tidak penting gitu. Aku karena udah masuk industri mie gitu kan, bisa jadi nanti aku buat mie yang lain kaki lima, kenapa enggak gitu kan. Iya. Begitu. Jadi yang penting kan customer ke kita semua gitu kan. Nah ini Ibaratnya, Bang, gua potong sedikit Bang. Ya. Gimana Bang cara membuat biar produk ini tetap bertahan gitu dari masa ke masa gitu? Dengan tetap Abang apa membuat produk baru atau varian baru atau tetap ini dijaga tapi diganti gitu? ya Atau ada produk substitusinya? biar produk bertahan itu Ya biar bertahan gimana? satu memang konsistensi rasa gitu kan, Rasa. itu wajib kita jaga gitu kan. Terus kedua harus gini, yang saya perhatikan ya, ada banyak produk muncul gitu kan, tapi karena dia tidak otentik menjadi tidak bertahan gitu kan. Tidak otentiknya karena misalnya nih buat mie-nya beli dari sini kayak instan, tinggal main Berarti campur-campur bergantung gitu. pada supplier itu ya? Ya bergantung juga sama bahan yang ada gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses kreatif misalnya dari tepung nih, kita olah sendiri gitu kan, kita punya ciri khas sendiri. Ya. Jadi otentik itu kan punya ciri khas lah yang berbeda dari yang lain gitu kan. Itu sih kalau mau bertahan di situ kuncinya gitu. Dan kalau saya sih prinsip saya bukan loyal sama produk, tapi loyal sama profit. Kalau misalnya saya punya produk A sudah tidak laku, saya buang, saya ganti yang lain. Jadi memang harus ke situ. Memang pada awalnya susah. Oh ini udah susah nih, produk ini sudah menghidupi saya dari sini Apalagi sampai produk itu dari subsidi produk yang lain ya kan? ya gitu kan. Ibaratnya misalnya sudah habis masa produk ini, sudah kita coba bangkitkan tidak bisa lagi, ya udah tinggalkan ganti yang baru. Jadi mengingatkan Bali ini mie-nya ini dia produk sendiri ya, bukan dari mie yang dijual di pasar ya. Betul. Produksi sendiri nih. Jadi Produksi itu dia. sendiri. Itu otentik tadi yang dijawab Burhan tadi. Ya otentik itu seperti itu. Untuk bisa bertahan kita harus Iya. otentik Bang ya. Strategi uniknya ya Bang. Strategi uniknya di situ, karena misalnya kita ambil mie dari orang lain gitu kan, kemungkinan mie itu dipakai sama usaha lain juga. Pasti lah. Iya benar. Dan mie mau gini, mie ini berpengaruh besar sama rasa. Ya. Berpengaruh besar sama rasa gitu. Ibaratnya kalau saya pakai mie yang ada di pasaran, saya pakai bumbu racikan saya sendiri gitu kan, rasanya beda Bang. Rasanya beda dan akan mudah ditiru. Ya. Jadi mungkin pembedanya kuahnya ya berarti ya. Hah? Kuah yang jadi masing-masing brand kan gitu. Kalau mie-nya sama kan berarti kuahnya pembedanya. Gitu loh. Oke. Jadi tapi saingannya jadi tidak panjang Bang, maksudnya tidak banyak hal uniknya. Iya, benar itu. Jadi sampai di sini aja lah ngobrol-ngobrol kita ya. Tadi udah berbicara 4P mulai dari awal dan sekarang 4P-nya seperti apa, produknya dari mulai Arab dan mie ayam AHA. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau ngasih saran atau masukan bisa diisi di kolom komen, dan jangan lupa subscribe dan like dan share ya ke seluruh dunia ya, dan sekali luas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.